sahabat setia Karmel itu, selamat bertemu kembali dalam Karmelite Talk. Kali ini kami sangat bersyukur dan bergembira sekali karena kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kami berusaha untuk mencocokkan waktu karena beliau punya tingkat kesibukan dan tingkat pelayanan yang cukup tinggi. Bersyukur hari ini hadir bersama kita dalam acara Karmelite Talk, Romo Cyrillus Lena. Ya. Halo Romo, selamat bertemu. Amat. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Romo? Ya sehat, masih. Ya masih. Sukacita. Sukacita ya. Saya lama hanya mendengar nama, akhirnya hari ini bersyukur sekali bisa bertemu langsung dalam obrolan yang nanti kita tidak bicara hal yang serius sekali Romo. Nah dalam Karmelite Talk kita akan obrol hal-hal yang sangat praktis dan juga berkaitan dengan khusus episode ini kita bicara dalam momen 40 tahun OCD Putra Indonesia. Nah, baik Romo, saya mendalami atau baca mencari sedikit informasi dari buku 25 tahun OCD Putra. Di sana nama RD Cyrillus Lena itu disebut kurang lebih dari 5 kali. Artinya menunjukkan satu kedekatan dengan OCD melalui peristiwa awal-awal OCD muncul. Saya datang ini Romo bukan untuk bernostalgia artinya, tetapi mau menggali sejarah untuk menangkap pesan warisan rohani dari pendahulu kami. Mungkin Romo beri gambaran sedikit bagaimana awal kurang lebih kisahnya. Ada 2 imam OCD dari India waktu itu ketemu dengan Monsignor Donatus di Jakarta, lalu dibawalah ke Flores. Begitu Romo. Awal sekali bertemu mereka, kesan yang sangat kuat, dan walaupun sudah 30 tahun lebih masih hidup itu kesan itu yang saya rekam dari aura dari 2 orang ini. Itu mereka adalah pribadi yang sejuk, teduh, tenang, mendengarkan, rendah hati. Itu kuat sekali aura itu, dan itu tetap hidup sudah 30 tahun, dan walaupun mereka sudah meninggal tapi aura kesejukan itu, kedekatan, kuat sekali pribadi 2 orang itu. Saya rekam. 2 nama ini memang mungkin akan sering kita sebut ke depan, itu Pater John dan Pater Tom OCD. Lalu Romo melayani sebagai VKIP itu cukup lama, dari tahun 1993 sampai 2005, benar Romo ya? Ya betul. Artinya selama masa pelayanan itu Romo sangat erat kontak dengan baik Pater John maupun Pater Tom sebagai gembala di Paroki Santo Yosef Bejawa gitu. Kesan apa yang masih membekas sebagai Romo sebagai atasan dalam wilayah pelayanan dan juga dengan Pater John dan Pater Tom? Pater Don dan Pater John itu 2 gembala yang serasi sekali. Keduanya juga serasi. Mereka sendiri menciptakan suatu hubungan yang harmonis sehingga itu berpancaran keluar ke tengah karya pastoral dan ke tengah umat. Saya betul salah satu hal karya pastoral mereka yang saya kagum itu tentang belusukan pastoral. Belusukan pastoral. Kita akhir-akhir itu kan kagum sekali dengan belusukan Jokowi. Ternyata jauh-jauh hari sebelum Jokowi membuat belusukan, John, Tom, dan OCD itu Bejawa itu sudah membuat belusukan ke keluarga-keluarga. Dan dari cerita mereka, pengalaman itu umat merasa sangat tersapa. Walaupun mereka hanya 10 menit saja mungkin dalam rumah itu doa dan sebagainya, tapi itu ternyata satu sentuhan pastoral yang membuat mereka dicintai. Kalau belusukan politisi biasanya bawa kaos Romo. Kalau pater-pater OCD kira-kira bawa apa itu? Mereka bawa hatinya. Bawa hatinya mengasihi umat dan sebagainya. Mereka mau mengatakan bahwa kami hadir di dunia ini untuk kamu. Itu luar biasa. Sehingga kesannya mereka sangat ada dalam hati umat itu. Cuma akibatkan karya pastoral di Santo Yosef itu bagus. Awam-awamnya itu memang mayoritasnya itu kan pegawai negeri dan sebagainya, guru dan sebagainya. Tapi bagaimana mereka punya kekompakan kerja, karena pemimpinnya itu sih menentukannya. Benar, seperti saya katakan tadi ketika datang bertemu Romo ini, artinya ada beberapa warisan yang mungkin kami orang muda, Karmel muda ini kadang mungkin melupakan.
Jadi kami datang ketemu Romo yang punya kontak erat dalam ya ketika rekan dalam berpastoral, hal-hal itu yang ingin kami dengar. Ya. Romo, mengenai mungkin dalam obrolan dulu dengan almarhum Monsinyur Donatus Jagong, ketika awal muncul ketertarikan dari pihak keuskupan untuk menghadirkan biarawan kontemplatif dalam hal ini OCD Putra juga untuk berkarya di keuskupan. Apakah perbincangan itu mungkin sudah Romo sempat dengar, kira-kira motivasi atau apa? Iya, betul. Sejak awal memang saya sangat simpatik dengan karisma yang mau diemban oleh OCD itu. Karena waktu itu kita dengar bahwa mereka didatangkan khusus ke keuskupan ini untuk membantu satu karya pastoral yang khusus, yakni pendampingan para imam. Ya. Untuk wilayah keuskupan ya, mereka itu pendampingan rohani dan segala pembinaan para imam. Dan saya merasa memang waktu itu karena mereka kesulitan masih bahasa, harus belajar bahasa, penyesuaian dengan pastoral dan sebagainya. Saya lihat memang sampai saat ini tidak terlaksana itu rencana yang begitu mulia, dan itu sangat salah satu kebutuhan sebenarnya dalam karya pastoral gereja ini, yakni pendamping bagi para pendamping, bagi para imam ya. Karena itu saya menginginkan supaya dengan adanya perayaan Pancawindu ini, saya mengharapkan supaya sahabat-sahabat OCD itu coba dengan serius menanggapi tawaran dan juga melaksanakan satu karya pastoral yang sangat khas. Kalau pastoral parokial kan semua biara buat, tapi menjadi pendamping para imam. Dan itu saya rasa sesuatu kebutuhan yang dari waktu ke waktu sangat terasa dibutuhkan itu. Ya. Jadi menurut Romo tingkat parokial saja sebetulnya belum cukup, artinya pendampingan yang dilakukan oleh OCD ya kurang lebih, Romo. Ya, kalau mereka konsentrasi hanya di pastoral parokial, mereka membuat pendampingan untuk umat. Tapi kalau karisma tadi itu atau apa yang diharapkan dari awal, para imam ini juga perlu ada pendampingan, ya pendampingan. Dan untuk saya itu sesudah mereka OCD cukup lama di bumi keuskupan Agung Ende ini, saya rasa dia sudah waktunya sebenarnya. Sudah waktunya, yang penting bahwa itu menjadi pembicaraan serius di dalam rekat ini, sehingga kekhasan ini atau karisma ini sangat dibutuhkan oleh gereja lokal. Ya. Pak Romi, ini satu hal yang saya pikir juga baru, ya, artinya saya baru dengar secara pribadi atau senior saya dalam Karmel, bahwa memang awalnya cetusan ide dari Monsinyur Donatus adalah untuk itu, untuk menghadirkan OCD Putra untuk membantu pendampingan bagi para pendamping pastoral. Mungkin Romo beri 1-2 masukan konkretnya kira-kira bagaimana? Apakah perlu semacam ada MOU atau semacam mungkin ada undangan lagi dari Bapak Uskup yang sekarang untuk meneruskan ide yang dulu sempat diutarakan Monsinyur? Ya, saya akhir-akhir ini dengar Bapak Uskup sering berkontak dengan OCD, dan juga dalam rangka 40 tahun ini saya sangka Bapak Uskup juga memberikan ide-idenya. Saya dengar kemarin dalam pertemuan di Dona juga Bapak Uskup membuat tantangan bagaimana OCD sudah 40 tahun kok baru satu tempat di keuskupan ini ya. Sampai terlalu nyaman di Bajawa. Ya. Tetapi juga Bapak Uskup sempat juga mengatakan tentang apa yang diharapkan awal sebenarnya itu. Karena itu kalau saya mendorong ini OCD muda ini, kamu mampu. Tinggal bagaimana kamu sepakati bersama menjadi salah satu prioritas dalam karya pastoral kamu sesudah 40 tahun ini. Saya rasa ini luar biasa sebenarnya kalau dijalankan, karena itu khas. Ini terima kasih Romo, ini semacam satu tantangan, ya dorongan untuk kita yang meneruskan karya ini, dari Romo sebagai bapak, sebagai senior yang ya secara khusus juga memperhatikan karya pelayanan OCD. Lalu bagaimana Romo melihat, artinya sekarang memang seperti Romo katakan ya pelayanan parokial saja itu bukan lagi hal yang menjadi ciri pembeda. Memang salah satu alasan juga keberadaan OCD Putra itu untuk mendampingi para saudari OCD, suster OCD kita. Itulah yang sekarang di Keuskupan Agung Ende ada di Bajawa itu. Tapi kalau hanya demi itu mungkin juga terlalu ini ya, karisma kita harusnya lebih jangkaunya sudah besar itu. Ini saya materi menarik ini, karena saya dari awal sejak fikir itu saya biasanya diajak oleh para suster Karmel ya OCD ini, yang perempuan ini beri retret, rekoleksi dan sebagainya di Bejawa itu sering sekali.
Dan bahkan luar biasa sekarang, saya hampir tiap tahun diminta berretret di Celahket di Surabaya. Ya, saya berpulang 2 minggu lalu. Nanti suster-suster akan nonton ini Romo. Masih ingat ya Romo Cyrillus. Ya, saya berpulang 2-3 minggu lalu. Dan tiap tahun hampir hanya karena COVID sehingga berhenti. Tapi itu satu pengalaman untuk saya luar biasa. Itu bagaimana proses pertama itu bersahabat dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Dan seperti kita tahu, tarekat ini kontemplatif atau tarekat umumnya yang perempuan itu kan permasalahannya tersendiri sebenarnya. Ya. Dan bagaimana di tengah panggilan yang khusus itu kontemplatif dan sebagainya, saya selalu menyapa mereka pertapa. Saya selalu ingatkan mereka, kamu ini suster pertapa. Jadi bukan suster-suster yang aktif, kamu pertapa. Jadi karena itu kamu punya hal utama pada kamu adalah doa. Itu tidak boleh diskusi soal doa itu. Ya, soal doa. Lalu yang kedua itu tentang persaudaraan, kehangatan kasih antara kamu sendiri. Dan yang ketiga baru mencintai kerja. Ya. Itu, tapi pengalaman saya memberi retret dari tahun ke tahun dengan para suster OCD Celahket, ya, itu sesuatu yang sangat menggembirakan. Dan ternyata kalau kita hadir dalam originalitas kita, semua kita hadir dalam keaslian kita, itu akan sangat lebih berdaya, lebih kaya, dan juga transformatif. Ya, luar biasa. Itu saya senang, mereka juga senang retret itu ya. Ngomong-ngomong kalau suster OCD, kalau dari riwayat pendiriannya maka lebih dulu tahun 1562. Nah, Ordo Karmel yang direformasi Santa Teresa Avila dengan Santo Yohanes Tersalib sebagai co-pendiri. Lalu OCD Putra baru muncul sekitar 6 tahun setelahnya, 1582. Ya. Artinya mereka selalu mengusahakan di mana ada komunitas suster OCD, mereka harus menghadirkan para saudara mereka. Nah, artinya supaya bisa saling meneguhkan dalam spiritualitas, ada juga pendamping-pendamping spiritual tadi. Itu salah satunya. Baik, Romo, terima kasih karena saya kira kedekatan dengan OCD bukan hanya dengan OCD Putra, tapi justru lebih dulu dan bahkan juga sangat intens dengan para saudara kami. Terima kasih para suster, karena para suster juga menjadikan kami sangat dekat dengan Romo Cyrillus dari segi pelayanan dan persaudaraan. Lalu Romo, mengenai saya kira dari sekian jauh perjalanan OCD, artinya harusnya sudah cukup dewasa untuk bisa mendengarkan mungkin satu dua teguran yang bahkan yang keras ataupun yang dibungkus secara halus. Kini ini kesempatan yang baik untuk kami ingin dengar dari Romo sebagai bapak, sebagai kakak kami, sebagai senior, untuk satu dua hal yang mungkin seperti tadi Romo bahasakan, tantangan yang ingin diberikan untuk OCD atau bahasa lain mungkin harapannya untuk kalau saya ikuti perjalanan OCD dari awal, dan dalam perjalanannya saya sudah itu dari tahun ke tahun, ada titik-titik tertentu OCD mengalami krisis dan tantangan. Saya yakin tantangan ini pasti membuat banyak orang shock juga, ya, tengah umat dan sebagainya. Tapi setelah saya merefleksikannya, ternyata saya menemukan ternyata di balik dari tantangan itu sebenarnya itu ada nilai tentang proses pendewasaan. Karena tidak mungkin sebuah biara atau seorang anak manusia itu dia langsung dewasa. Dia perlu proses. Maka saya katakan emas itu diuji dalam api, bukan dari air dingin. Ya. Makanya menyaksikan itu, saya melihat memang tantangan itu lumayan ya. Lumayan, saya lihat tantangan itu lumayan. Karena dari awal begitu bagus ya, ternyata di tengah jalan ada peristiwa-peristiwa yang membuat banyak orang lalu bertanya ya tentang karisma, tentang kehadiran OCD, spiritualitasnya dan sebagainya. Tapi bagi saya pribadi itu hal yang menurut saya itu sebenarnya alami menurut saya, proses itu. Yang penting bahwa kita bagaimana mengolah proses itu dan menjadikan proses itu sebagai satu titik tumpuan atau batu loncat untuk pendewasaan diri kita. Ya. Dan saya tidak mau terlalu skeptis soal itu. Terima kasih sudah sangat optimis terhadap
ungkapan lama selalu katakan life begins at 40. Ya. Hidup baru dimulai pada saat usia 40. Betul. Ya. OCD baru mulai Ya. lagi start baru, baik mungkin semangat juga harus diperbarui dan banyak hal yang ini. Dan hari ini terima kasih Romo menerima kami, ini suatu bentuk dukungan juga bahwa OCD ya, kemanapun tetap harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pemanfaatan media seperti ini. Dan mungkin Romo, saya ingin mungkin ini bukan lagi soal membawa memori ke masa belakang, tapi lebih ke menggali pesan yang dulu mungkin Romo lihat itu dalam diri para pendahulu kami, terutama dalam diri Pater John Brito dan Pater Thomas Kalor. Mungkin ada hal-hal yang Romo harapkan apa yang dulu pernah mereka lakukan itu sekarang OCD hidupkan lagi. Nah, kira-kira dalam bidang untuk saya kebenaran ungkapan bahwa sebuah bangsa kalau dia lupakan sejarahnya, dia melupakan kekuatannya. Ya. Karena itu kalau saya kembali ke sejarah, roh yang ditanam oleh Pater John dan Pater Tom itu roh OCD yang betul-betul sangat berkekuatan. Ya. Karena itu untuk generasi muda sekarang, kalau ingin supaya tetap eksis dan semakin berkembang, tidak boleh lupakan atau tinggalkan roh awal itu dari para pioner itu. Roh mereka itu adalah roh kesejukan, roh kerendahan hati, roh mendengarkan, ya, menghargai umat, karisma-karisma umat dan sebagainya. Itu tidak boleh OCD tidak boleh tinggalkan itu. Dan kalau saya mau lihat sekarang nih OCD yang muda ini, termasuk yang di depan saya ini, diakon muda ini, tapi dari senyumnya begitu ceria. Saya menyesuaikan dengan senyum Romo. Saya adaptasi Romo. Saya lihat dari awal tadi pertemuan kita itu, saya langsung hangat ya. Walaupun sebenarnya saya bilang, suruh dulu tunggu saya dulu di depan, karena saya tidak tahu persis jam berapa akan datang. Ya, tapi saya kagum dengan apa yang getaran yang ada dalam diri Diakon Eki. Engkau memiliki getaran-getaran sukacita yang kuat sekali, yang menurut saya ini modal sebenarnya, modal untuk berpastoral. Dan kalau mau jadi seorang OCD yang sejati, OCD yang sukacita, OCD yang ceria, OCD yang punya vitalitas dan optimisme dan sukacita itu. Dan saya lihat dalam diri Diakon sangat kuat. Dari tadi ini saya menikmatinya. Terima kasih Rom. Ini jadi seperti satu sesi peneguhan rohani ini, bimbingan rohani. Terima kasih ya. Lepas dari itu Romo, lalu mengenai, saya kira ya betul Romo katakan mengenai keterikatan kita dengan masa lalu. Memang kita tidak hidup lagi untuk masa itu, tapi membawa apa yang baik di masa lalu itu untuk kami tetap jaga, terus hidupi. Seperti juga dikatakan memulai itu biasanya selalu lebih mudah daripada menjaga dan meneruskan. Itulah yang tantangan yang saya pribadi rasakan dan juga kami para OCD Indonesia umumnya. Sehingga sekarang kami punya anggota pribumi yang berkautan kali sudah lebih dari 50-an. Puji Tuhan, mungkin 40 terakhir memang fokus juga ke formasi, berikan calon imam. Maka yang tantangan yang Romo berikan juga ini seperti satu dorongan. Apa yang perlu kami buat setelah melihat tenaga cukup. Saya mengajukan pertanyaan yang juga mungkin memantik Romo untuk menantang lebih kami ini. Menurut Romo, apakah OCD itu khusus untuk wilayah Keuskupan Agung Ende mestikah punya bajawa yang lain? Ataukah masih cukup di bajawa itu dan menutup diri untuk, atau tetap harusnya menerima peluang-peluang baru? Kalau OCD ke depan menutup diri di satu tempat, itu menurut saya dia menyalahi visi dasar dari karya pastoral. Karena karya pastoral visi dasarnya adalah universal, terbuka untuk siapa saja. Dan kalau OCD ingin lebih kuat, lebih kaya, harus buka diri. Makanya saya sangka tantangan Bapak Uskup itu benar. Karena mau mencintai supaya karisma dan talenta-talenta yang dimiliki oleh, ini kan biara tua, kalau saya baca itu sejak abad 12 cikal bakalnya. Abad 12, 15 itu betul tadi, tapi abad 2 saya bacanya itu. Jadi ini satu biara tua, jadi bukan baru kemarin,
berarti dia sudah makan garam ini, ya semua garam, asam, asin semua sudah, sudah, ya. Karena itu untuk saya memang dia harus memperlebar sayapnya. Dan sebelum saya lupa, jangan serasa tidak adil kalau saya tidak sebut ini OCD yang apa nih, angkatan sesudah Tom dan John itu Pater Ubaldus itu untuk saya itu misionaris yang sekarang masih ada di itu seorang muda yang itu sebenarnya menjadi khotbah hidup sebenarnya pribadi itu. Ubaldus itu dia dengan senyumnya dan sebagainya, bagaimana dia membangun keakraban dengan imam-imam di keuskupan ini. Semua orang bisa ganggu Pater Ubaldus itu, seganggu. Tidak ada aspek angkernya di sana, tidak ada, ya. Menarik sekali, ini orang muda tapi kelihatannya punya apa ya, punya aura yang bersahabat. Ya, semua orang bisa ganggu. Ya, selain Ubaldus itu Pater Felix juga. Felix itu juga saya kenal, ya, juga orang yang gampang akrab, ya, tapi bisa tegas juga, bagus, ya. Nah, yang saya lihat mereka. Jadi kalau mau omong tentang bagaimana melebarkan sayap, mempertahankan roh, itu menurut saya sesuatu yang harus menjadi prioritas juga itu, ya, dari pastoral ke depan. Semoga saya tidak mengajukan pertanyaan yang keliru ini, Romo. Ya, karena itu menyentuh ruang kebijakan para pembesar kami. Tapi ini satu dorongan bahwa ya ketika OCD diterima di satu tempat, kita harus merasa yakin juga bahwa dia juga akan diterima di tempat yang lain. Iya, betul. Ya, pergi ke tempat yang lain. Pasti. Ya. Lo mungkin Romo, 40 tahun ini bukan ya usia yang muda kalau dari segi ya usia kategori hidup manusia itu sudah kematangan yang ini. Nah, satu fase yang cukup matang untuk bisa memutuskan langkah berikutnya tanpa harus tergantung lagi pada orang lain dan segala macam. Satu harapan kami, Romo sekarang memang statusnya komisariat, sedang dalam usaha untuk bagaimana menaikkan status ke provinsialan, sehingga menjadi lebih benar-benar independen dalam arti secara institusi, secara mandiri dan segala macam. Nah, untuk sampai tahap sana tentu masih banyak hal yang seperti yang Romo sudah sampaikan, apa yang perlu dibenahi. Nah, lagi-lagi satu perspektif, satu pandangan dari Bapak, dari kakak, dari senior kami dalam keuskupan ini, Romo melihat kira-kira apa lagi yang perlu diperkuat dari apa yang sudah OCD praktekkan dalam karya pelayanan saat ini. Iya. Ya, kalau saya ikuti karya OCD parokial, parokial, lalu juga bagaimana dia punya fokus cukup kuat untuk tentang pembinaan calon-calon OCD, ya, calon imam dan sebagainya. Kalau di bagian pembinaan calon itu OCD tidak kekurangan calon, saya lihat sekarang nih, sehingga sampai dari Manggarai juga harus datang ke Bejawat. Tidak kekurangan calon, karena itu memang untuk saya itu pendampingan calon-calon itu, karena kemudian mereka akan menjadi imam, ya, dan itu mereka perlu memiliki sebuah pembekalan, semua kedewasaan dan sebagainya, sehingga kehadiran mereka itu betul-betul membuat umat menjadi rasa nyaman, akrab, ya. Karena itu bagian pendampingan calon-calon itu, calon-calon imam, ya, para frater itu menurut saya harus menjadi perhatian yang cukup kuat, seperti itu, ya. Baik Romo, sesi terakhir, mungkin ada yang ingin Romo sampaikan, mungkin tidak sempat dikeluarkan karena saya mungkin tidak punya bayangan untuk memantik dengan pertanyaan itu. Mungkin ada Romo ingin sampaikan, silakan. Entah itu hal yang mungkin agak keras untuk membantu kami atau apapun itu. Ya. Terus terang saya merasa sudah waktunya OCD jangan hanya berpaku di Santi Yosef Bejawa. Sudah jelas. Karena saya rasa sebagai pengalaman awal di satu tempat 40 tahun menurut saya sudah cukup bagus, ya, itu menjadi dapur untuk pengalaman-pengalaman baru yang lain. Karena itu makanya
kalau OCD mau ingin lebih kuat, dia harus bukan hanya satu titik, dia harus lebih banyak di Flores ini, ya. Karena di semua keuskupan di Flores ini hanya ada di Keuskupan Agung ini dan hanya di Bejawa. Ya. Sementara tarekat-tarekat lain berlomba-lomba ingin supaya membuat titik-titik baru. Tapi pertanyaan saya, mengapa OCD kok tidak bersemangat untuk membuat titik baru? Itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bagi saya lebih bagus kalau dia membangun titik-titik baru sesudah Santo Yosef itu. Ya. Satu hal yang saya inginkan, ya. Mungkin masih mengumpulkan bahan bakar, Om. 40 tahun gudangnya semoga sudah cukup, dan ya sambil berharap pada penyelenggaraan ilahi. 40 tahunnya di Bejawa, di keuskupan ini, tapi sejak abad 12 OCD. Jadi karena itu kita jangan lepaskan dia dari cikal bakalnya itu. Ini biara tua ini, dan sebenarnya dia ini dari awalnya pertapa. Ya, itu yang saya juga inginkan, supaya aspek pertapanya itu juga tetap harus dijaga, walaupun kamu adalah aktif ya, dalam karya pastoral dan sebagainya, tapi kontemplatifnya itu dan pertapaan itu, saya rasa aspek itu tetap menjadi kekhasan daripada OCD dari sejarah, dari waktu ke waktu. Masalah padang gurun sambil bermisi, ya, bermisi sambil berpadang gurun. Ya, itu benar. Ya, baik, Romo, mungkin yang paling terakhir, saya secara langsung menyampaikan ya undangan lisan untuk Romo juga hadir, serta seperti sebelum perayaan sebelumnya Romo selalu hadir untuk memberi dukungan dan dekat. Sekali lagi kami undang Romo untuk hadir dalam perayaan puncak 40 tahun OCD nanti di Paroki Santo Yosef Bejawa tanggal 15 Oktober. Nah, sehingga yang terakhir mungkin Romo sebagai harapan juga mungkin sampaikan sedikit ucapan salam untuk para saudara Karmel Tak Perkasa Putra Indonesia. Pertama, terima kasih untuk undangan yang sangat simpatik. Saya tunggu dari tadi ini undangan. Tapi ya, kalau tidak ada halangan, jelas saya pasti hadir. Tanggal 15 Oktober itu saya hadir, apalagi sudah jadi bintang film ini. Sudah jadi bintang film begini ini, ya ada satu kewajiban moral untuk memberi dukungan dan hadir, dan memang dari dulu saya selalu hadir ya. Karena itu kepada OCD muda dan sebagainya, optimis, kamu punya modal sejarah, modal lengkap, 4 sehat 5 sempurna, tinggal bagaimana kamu mengolahnya untuk maju ke abad-abad yang akan datang ini. Ya, karena itu saya tidak ragu dengan karunia-karunia yang diberi oleh Allah dalam diri OCD, yang tua maupun yang muda sekarang. Jadi selamat merayakan Pancawindu, ini tanda kedewasaan, dan saya melihat bukan hanya 40 tahun di Indonesia, tapi sejak abad 12 itu cikal bakalnya. Ya, karena itu selamat untuk perayaan ini, dan terima kasih OCD mau tinggal di keuskupan ini, ya, dan menjadi sahabat umat dan sahabat kami para imam semua. Karena itu mari kita galang ini, kita rapatkan barisan kita saling mendukung untuk karya kerajaan Allah yang satu dan sama. Itu saja. Terima kasih banyak Romo Cyrilus untuk waktunya, untuk perbincangan yang sangat menarik dan mendalam, dan juga untuk dukungan dan simpatinya bagi karya pelayanan OCD. Secara khusus saya pribadi sebagai Karmelit muda hari ini merasa sangat diteguhkan pada perjumpaan dengan Romo Cyrilus. Terima kasih sahabat Karmelit Talk. Sampai bertemu dalam episode-episode mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih. Romo, terima kasih.